Sekarang ayat itu sendiri, kenapa ditafsirin macam-macam? Ayatnya kan jelas. Wasyu'ara'u pakai alif lam. Para penyairnya itu sudah jelas. Maksudnya itu siapa mereka? Dia terangkan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini sifat yang pertama. Pengikutnya saja orang menyimpang. Apalagi apa? Penyairnya begitu. Satu ya. Al-ghawun itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, itu artinya orang yang menyimpang setelah dapat ilmu. Itu al-ghawun. Karena dalam Al-Quran dibagi tiga. Ada rasyid, ada ghawin, dan ada dhalun. Rasyid ini punya ilmu, punya amalan. Dhalun beramal tanpa ilmu. Ghawun sampai ilmu kepadanya tapi tidak diamalkan. Contoh penerapannya dalam Al-Quran, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina ansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ini sama, ghawun. Jelas ya? Sampai kepadanya ilmu tidak diamalkan, makanya ghawun. Bagaimana al-ghawun ini, asy-syu'ara ini? Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat mereka ini berada di setiap lembah, bingung ke sana sini. Kalau terjemahan bebasnya di terjemahan makna itu dikatakan mengembara di sana sini. Asalnya itu apa namanya? Al-haim itu artinya orang yang kebingungan, hair. Ya, dia kemana-mana gitu. Jadi untuk syairnya kesibukannya ke sana sini. Pada setiap perkara, setiap wadi. Dan kata wadi dalam bahasa Arab itu bisa misalnya anta fi wadi wa ana fi wadi. Kamu di suatu tempat dan saya di suatu tempat. Nah, mesti kita di lembah. Tidak mesti kita di mana? Di lembah. Sifat mereka yang lain wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka para penyair ini berucap sesuatu apa yang mereka tidak ucapkan. Kan sifatnya jelas. Ya kan? Kenapa diartikan lagi pemusik? Dari mana dapatnya? Nah, penyair yang tercela ini seperti ini, ternyata ada penyair yang bagus juga. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzalamu. Itulah para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajmain. Itu orang-orang bagus, syairnya lurus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan, "Uhju ya Hasan." Balas mereka. Hija itu menyerang. Itu bahasa hija, kalau bahasa syair itu dia menyerang apa namanya? Orang yang diucapkan syair kepadanya. Iya. Dan itu orang Arab paling jago itu. Memberi bahasa-bahasa yang seperti itu. Tapi Hasan menghujatnya dengan hujatan ilmiah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sabar dulu. Sebelum kamu menyerang mereka balik, pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Biar kamu dengar langsung nasabnya orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Nah, setelah dia tahu, dia bisa memposisikan syairnya tepat pada tempatnya. Itu baru penyair yang dipuji. Jelas ya? Baik, hubungannya dengan surah Luqman apa? Ini cara menghubungkan ini kayak gimana? Tidak ada yang pernah berpikir ke sana untuk menghubungkan. Tidak ada yang mendahulunya juga di dalam hal tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Anggaplah asy-syu'ara, jamaknya syair, diartikan pemusik. Sudah, kita tidak usah ribut-ribut lah. Ya, saya mau ambil jalur aman aja. Tapi saya mau bertanya, terus gimana caranya kita tafsirkan ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair dan tidak pantas syair itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair mau diartikan apa? Terus kalau mau ditafsirkan, dia harus ucapkan tafsir yang sama di sini juga. Syair juga ini. Ya kan? Tapi kenapa tidak ada ulama yang berbicara tentang itu di tempat ini? Bagaimana dengan ayat yang lain? Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan ucapan seorang penyair. Sedikit di antara kalian beriman. Bagaimana kalian menafsirkan ayatnya? Ya kan? Ini akan repot namanya. Memang kalau sesuatu itu tidak ada asal usulnya,
dan sesuatu tidak punya nilai ilmiah, itu akan membuat semrawut. Dan Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu sifatnya, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayatnya semuanya muhkam. Tidak ada kontradiksi. Saling berpasangan. Makanya dikatakan kitaban mutasyabihan. Mirip, berpasangan, selaras. Itu Al-Quran. Iya. Makanya jangan masuk di dalam menafsirkan perkara-perkara terkait dengan Al-Quranul Karim apa yang tidak diucapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau kita tahu jalannya, kita tahu jalan menafsirkan, itu mudah sekali. Dan terakhir di sini ingin saya ingatkan, atau ini sebelum yang terakhir ya, ini saya ingatkan, ada kaidah dari jalannya ahli sunnah berdalilkan, mereka itu selalu ambil yang muhkam, yang mutasyabih dibawa maknanya kemana? Ke muhkam. Jangan ayat-ayat yang muhkam seperti ayat tentang haramnya gina, ayat surah Luqman dan selainnya, itu muhkam semuanya. Tidak ada yang mutasyabih. Semuanya tegas menunjukkan haramnya. Kok tiba-tiba ingin diberi rincian, gara-gara ingin memberi rincian, ada yang diperkecualikan. Karena itu nanti ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, ada yang merinci. Dari mana dapat ilmu seperti itu? Itu namanya gaya pendalilan bukan di tengah ahli sunnah. Itu gaya pendalilan disebutkan oleh para ulama, pokok penyimpangan setiap kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang apa? Yang muhkam. Dan yang terakhir, disalahkan kalau diterjemahkan surah para penyair. Ini nggak tahu ya, saya sendiri bukan pakar bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau dia katakan syair dalam bahasa Arab itu beda dengan syair dalam bahasa Indonesia. Makanya ada penyair-penyair dimaklumi dalam bahasa Indonesia itu syair, tidak disebut apa? Dia disebut musik. Kayak itu mudah sebenarnya. Sama saja syair dalam bahasa Arab seperti itu juga. Itu bukan musik. Sisa syairnya kalau dilantunkan, dimusikkan, diberi nada, itu baru jadi apa? Jadi musik namanya. Apa bedanya? Jelas ya? Makanya penerjemahannya itu terjemahan bagus ya, menerjemahkan makna secara detail dengan kata penyair itu. Dan itu yang selama bertahun-tahun di penerjemahan makna Al-Quran kita. Dari masa terjemahan Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq CS sampai di hari ini. Di Lajnah Tashih Mushaf masih tertulis surah para penyair. Maaf ya, di situ banyak teman-teman kita, dokter-dokter, ahli tafsir, ahli pakar juga dalam bahasa Arab. Saya kasihan juga ya kalau terjemahannya mereka ini pada salah semua ya. Ya. Tiba-tiba jadi terjemahan apa? Harusnya jadi terjemahannya surah para pemusik. Ini hal-hal saya pikir harus kita renungi ya. Harus kita renungi. Jadi kalau ingin berucap sesuatu, dipastikan tadi itu kaidah. Naklun musaddaq, ada penukilan, data ilmiah, dipercaya, atau pembahasan penuh dengan tahqiq. Penelitian yang akurat. Sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau tidak, maka itu namanya hadayanul mazawwaq. Igawan yang tidak bisa diukur. Iya. Baik.